Terus yang paling sering Ustadz, ini setelah subuh nih Ustadz nih. Setelah subuh mungkin pemikiran saya, mungkin dia tahu tentang fadilah qobliyah subuh, tapi dia kesiangan. Pas masuk masjid, imam udah muazin udah qomat, akhirnya sholat. Subuh selesai, saya ngeliat ke belakang, nih sholat lagi nih. Saya tahu dia qobliyah subuh memang, tapi kan di waktu yang haram ya. Ini gimana Ya nggak Ustadz? apa-apa ya. Nggak masalah. Yang nggak boleh itu لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Walladzi rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbis samawati wal ard, Tuhan kita semua penguasa langit dan bumi yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya adalah masih diberi kesempatan kita untuk kajian kita kali ini. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Ina Rasulina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 33 bahwa Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkan atas segala agama, walau orang-orang musyrik tidak menyukainya. Nah, ya ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita masih bertemu lagi di channel Milenium Mengaji bekerja sama dengan Kajian Hadis Online atau KH Official. Masih di kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih di bab waktu-waktu sholat. Sekarang masuk ke dalam hadis ke-171. Tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita semua. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa ditujukan ke dalam kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah selaku penuntut ilmu, talibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata, waktu dan tempat, gurunya Al-Ustadz Ali Al-Mukarram tafadhol maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din.
Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi. Silakan dibuka Ibu Tufillah, hadisnya sudah masuk ya ke 171 waktu di bab waktu-waktu sholat ya. Nah, Babul mawaqiti salat. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Allah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ida astaddal harru," apabila sangatnya teramat, al-harru itu panas, terik, apabila sangat panas ya, kondisi sangat panas, apa kata Rasul, fa'abridu, maka dinginkanlah oleh kamu di sholat, dengan sholat. Maksudnya tunggu sampai dingin ya, pada saat panas matahari di waktu zuhur nih ya, waktu zuhur kita sering alami itu panas-panasnya, terik-teriknya, maka jangan langsung sholat walaupun sudah masuk waktu, waktu. Perintahnya fil amr, fa'abridu, maka dinginkanlah, tunggu sampai dingin, adem ya, aja nggak terlalu panas lah ya. Apa kata Rasulullah, fa inna, karena sesungguhnya shiddatul har, teriknya panas tadi, panas yang sangat mencolok tadi ya, yang sangat terik tadi, min faihi jahannam, adalah dari hembusan api jahannam, neraka jahannam. Maka diperintahkan untuk tunggu sampai dingin ya, tunggu sampai dingin, artinya tidak mesti sholat itu di awal waktu. Nah, bagus ya, awal waktu bagus, tapi lihat kondisinya, konteksnya ya. Jadi hadisnya sahih yang muttafaqun alaih, ada di Bukhari Muslim. Ada di Bukhari Muslim ya. Di Bukhari nomor hadisnya 534 536 ya. Halaman 126 127 itu dibolak-balik halaman. Muslim ada di nomor hadisnya 275 ya, 180. Ada juga di Tirmizi, saya ketemukan juga nomor hadis 157 halaman 105. Saya temukan juga di Abu Daud juga ada. Di Abu Daud nomor hadisnya 402 halaman 109. Yang dijasa sahih. Hadis ini ada diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tapi pasti bisa ada juga di Abu Daud, ada juga di Tirmizi. Itulah kalau peneliti hadis enak gitu, ketemu. Ya, hadis sahih. Wa an Rafi bin Hadij radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu, bisa baca asbihu, bisa isbihu ya, berpagi-pagilah, bisubhi, dengan subuh, fa innahu, karena sesungguhnya hunya kembali ke subuh, kalau subuh, a'domu ya, wajahnya af'alu, bikin tafdil ya, lebih, menyatakan lebih, menyatakan paling ya. Ya, a'domu itu besar, a'domu lebih besar, paling besar ya. Nah, ya. Jadi wajahnya af'alu, wajah sorob ya, af'alu. Jadi kalau yang rumusnya af'alu ya, af'alu kan sama dengan a'zomu bentuknya kan, af'alu, a'zomu, akromu gitu kan, itu artinya menyatakan lebih atau paling. Nah, kalau ini besar berarti lebih besar. Kalau akromu mulia, lebih mulia, paling mulia ya. Kalau bahasa Indonesianya menyatakan yang ya, tertinggi, terbesar, termulia gitu. Fa innahu, karena sesungguhnya salat subuh itu yang di awal-awal itu, pagi-pagi itu, agama lebih besar di ujurikum, untuk pahala kamu, bagian kamu. Ajar itu kan upah kan, dan ganjaran. Jadi
sholat subuh di awal tuh lebih diutamakan. Bagus sekali kalau sholat subuh di awal. Tapi ingat, harus masuk waktu ya. Jangan terjebak dengan fajar kadib. Kalau fajar kadib sholat subuh, yang nggak diterima sholat subuhnya karena belum masuk waktu. Karena syarat sah sholat adalah masuk waktu. Ya, Rawul Khamsah dikeluarkan hadisnya oleh Imam yang 5, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Wa sahahahu dan disahkan oleh Tirmizi wa Ibnu Hibban. Ya, Tirmizi halaman 103 nomor hadis 154. Ya, Abu Dawud halaman 112 nomor hadisnya 424. Ya, tadi untuk sholat zuhur kalau panas tunggu sampai adem. Sholat subuh diusahakan di awal-awal waktu. Di awal-awal waktu. Lihat konteksnya. Selanjutnya. Iya, itu sebabnya Ustadz di tempat saya itu zuhurnya kita tunda sampai 45 menit. Kalau di kantor ya. Karena panas. Karena panas ya? Iya, karena panas ya. Saya pikir tadinya awal, kenapa nggak di awal waktu sih? Ternyata supaya pada kumpul semua, itu 45 menit ditunggunya sampai 12.45 di sini. Insya Allah ya. Apalagi di Arab kan panas sekali ya. Panas banget. Di Arab itu kan. Jadi kalau kita belajar dengan beramal dengan ilmu kan enak. Jadi nggak berantem. Wawasan luas. Nggak berantem. Wawasannya luas. Nggak mudah menyalahkan orang. Betul. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah yang Maha Tinggi meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, man siapa saja huruf syarat, adraka mendapatkan minas subhi dari sholat subuh, ya, mendapatkan dari sholat subuh rakaatan, satu rakaat qabla, sebelum antaqdu as-syamsu, sebelum terbitnya matahari. Fakot maka sungguh adraka subha, telah mendapatkan subuh. Maksudnya sholat subuh kesiangan, bangun subuhnya katakan jam 5, terbit matahari jam 6.00, bangun jam 5.55, jam 5.50 lah gitu kan. Bangun, dia wudhu, dia sholat subuh, baru dapat satu rakaat, matahari terbit sedikit. Ada terbit sedikit, maka lanjutkan sholatnya. Dia telah dianggap masih dapat waktu. Ya, dapat waktu sholat subuh. Tapi kalau misalnya bangun setelah pada saat bangun jam 6 bangunnya, pas matahari terbit belum sholat subuh, maka tunda sholat subuhnya sampai kapan? Sampai mataharinya bulatannya sempurna. Oh, karena waktu-waktu haram sholat ya Ustaz ya? Waktu-waktu diharamkan bersama. Jadi ada hadis di bawah ya. Ya. Waman adroka, dan siapa saja yang telah mendapatkan rakaatan, satu rakaat minal asr, dari sholat asar, qabla an taghriba syamsu, sebelum matahari tenggelam. Ya, sebelum matahari terbenam. Fakot maka sungguh adrakal asar, dia telah mendapatkan waktu asar. Nah, hadis sebelumnya tentang waktu asar kan simpang siur ya, tentang batas waktu asar. Ada yang sampai terbit terbenam matahari, ada yang sampai matahari kuning gitu kan. Ya. Nah, ya yang paling kuat adalah sampai datang waktu berikutnya, ya, sampai terbenam matahari. Tapi ya ada waktu-waktu yang dimakruhkan, termasuk ini waktu makruh untuk sholat asar. Jadi pada saat nggak tahu kenapa sebabnya tiba-tiba belum sholat asar, mungkin karena kecapean kerja, lupa meeting, ya, lupa belum sholat asar, maghribnya terbenam matahari jam 6.00, katakan 18.00 terbenam matahari, udah mulai muncul tuh, udah mulai terbenam.
pada saat dia mau sholat asar, ya matahari masih bulat, masih ada. sempurna bulatnya, belum terbenam, belum ada terbenam. yang terbenam, Hmm. masih sempurna. Nah, masih boleh sholat asar, walaupun di waktu dimakruhkan ya. Oke. Dia sholat asar, pada saat dapat 1 rakaat matahari mulai terbenam. Kan itu kan waktu haram untuk sholat. Iya. Nah, tapi untuk hadis ini dia telah mendapatkan asar, telah Hmm. dianggap maksud lanjut pada sholat asar sampai Sholat, selesai iya. 4 rakaat. Ya, dia tidak dianggap sholat di waktu haram. Ya. Tapi ini sangat bisa dicipta makruh ya. Iya. Takut adrokat, maka dia telah mendapat dan mutafakun alih hadis di Sahih ada di Bukhari Muslim. Bukhari halaman 135, nomor hadisnya 579. Di Muslim juga ada halaman 271, babnya bab ke-30, nomor hadis 163. Tirmizi juga ada halaman 120, nomor hadis 186. Nomor hadisnya 186 Tirmizi. Wali Muslim dan bagi Muslim. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, nahwu seperti itu juga, redaksinya hampir sama. Kalau nahwu sama redaksinya, mirip ya. Wa qala, dan telah berkata, sajdata, satu sujud, badala pengganti, rokaatin, maksudnya dalam riwayat Muslim ini yang adanya bukan satu rakaat, tapi satu sujud. Ya, satu sujud sama dengan 1 rakaat. Qala wa sajdatu innama hiya rakaat. Karena satu sujud itu sesungguhnya adalah satu rakaat. Di satu sujud dapat ya. Sampai satu sujud pertama dapat 1 rakaat. Tapi hendaknya dihindari ya. Kalau sholat asar nih keterlaluan nih, kalau sholat asar sampai Tinggalan. lalai gitu ya, tinggalan banget ya. Ini kalau sholat subuh masih mending, karena apa, mungkin ketiduran kali ya, tertidur gitu ya. Kalau sholat asar apa ketiduran gitu. Gak ada orang-orang sholat asar gitu kan. Iya. Nah, ketemu bukan di lapangan, ada yang di lapangan, ada di pekerjaan kan. Ada yang mau tanyakan? Kalau misalnya dia ketinggalan sholat maghribnya nih Ustaz, Iya. udah terbenam tuh, apa langsung di jamak takdim ya? Padahal kan alasannya bukan kena yang rusak tuh, dia kelupaan misalnya, nggak sakit, nggak safar gitu, ternyata Yang lupa sholat apa aja? maghrib nih, udah terbenam. Matahari terbenam kan waktu maghrib itu. Waktu maghrib. Sorry, sholat asarnya Ustaz, sholat asarnya. Iya. Terus Sholat ya, asar. kenapa? Sholat asar kan, asar itu kan kalau nggak di jamak takdim, di jamak takhir di duhur ya Ustaz ya. Nah ini kalau misalnya nih asarnya ketinggalan, udah habis masuk ke sholat maghrib, nah ini gimana nih Ustaz? Ya ada di Bukhari ya, Umar bin Khattab pernah mengerjakan sholat maghrib waktu di perang itu ya. Di waktu maghrib Perang dilalaikan dengan orang-orang Yahudi ya. Iya, perang Parit ya. Perang Parit. Jadi disibukkan, tapi Umar perang. Iya, karena perang. Sibuk karena bukan perang. guli, bukan guli ya, bukan bisnis, bukannya dagang, dia perang gitu ya. Gitu. Makanya sangat ironis sekali ya. Berarti sholatnya di waktu maghrib gitu Ustaz? Di waktu maghrib. Jadi bukan jamak, dia iya bukan jamak tuh, jadi jatuhnya apa ya, jadi jatuhnya? Bukan jamak. Ya nggak tahu, itu kan dalil, kalau itu kan riwayat kan. Iya. Ada riwayat, kita diperintahkan untuk mengikuti riwayat khalifah kan, Khulafaur Rasyidin kan, selain Rasulullah kan. Kalau misalnya kecuali ucapan sahabat, sikap sahabat berbeda dengan ucapan Rasul dan sikap Rasul, baru kita pilih Rasul. Iya. Ya, kalau misalnya Rasul nggak mencontohkan, nggak pernah ada zaman Rasul, kan, maka sahabat ada, maka ijma sahabat yang dipakai. Jelas ya? Ada lagi? Sementara sudah. Baik.
Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah yang Maha Tinggi meridainya, qala telah berkata, kami itu Rasulullah. Kami itu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasul bersabda, la salata, lam di sini lam nafi, peniadaan, tidak ada. La salata, tidak ada salat. Oke. Ba'da subhi, setelah subuh, setelah salat subuh, hatta tatlu asamsu, sampai terbitnya matahari, sampai terbit wala salata wala salata, dan tidak ada salat ba'dal asr, setelah salat asar, hatta pagi wisam, sampai terbenam matahari. Mutafakun alaihi, hadis sahih Bukhari Muslim. Walaf juli Muslim, dan lafaz bagi Imam Muslim, la salata ba'da salatul fajr, tidak ada salat setelah salat fajar. Nah, kalau kita makna la ilaha illallah, la lam sama nggak? Sama. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Ya, artinya nggak ada Tuhan, nggak ada. Ya. Tapi ada pengecualian, tidak ada istisna, kecuali Allah. Maka Allah ada satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Ya. Tapi kalau ilahnya nggak ada, udah nggak ada sama sekali. Ya. Tidak ada Tuhan berarti. Di sini, iya. Di sini kan la sholata, pada sholat subuh. Tidak ada sholat. Kecuali ada ilahnya. Pengecualian baru. Ilahnya. Maka tidak ada sholat setelah sholat subuh, selesai. Oke. Kita nggak perlu debat lagi udah. Nggak perlu debat. Ya, no debat. No debat. Ya, tidak ada sholat setelah sholat subuh, tidak ada sholat setelah sholat asar. Anything sholat. Apakah itu sholat jenazah kah, sholat goib kah? Apakah sholat sunatul wudu kah, tahiyat masjid kah, atau mungkin sholat minta hujan kah? Itu nggak ada ya? Iya, tidak ada sholat. Arti kalau ada sholat, ada keterangan ila sholatit jenazah, ila sholati. Oke. Nah, lalu kenapa sekarang banyak terjadi orang mengerjakan sholat jenazah setelah sholat asar? Iya. Kayak faktor kesengajaan. Itu perhatikan. Kelarnya sholat itu udah rampung tuh, dimandikan, dikafani, udah bisa lagi sholat itu. Tapi lagi nunggu sholat asar. Kenapa nunggu sholat asar? Mungkin begini Ustadz, mungkin ya, ini pemikiran saya. Misalnya dia meninggal di waktu duhur misalnya tuh, diselesaikan semua, kafani, mandiin udah semua, masuk sholat asar nih, mungkin ya. Takut ngejar kemalaman maghrib, karena dipikirnya mungkin ini jamaah kan asar besar palanya harus di awal waktu, jadi dia sholat asar dulu. Pas pada kumpul setelah sholat asar, ya kita mau sholat jenazah nih, jadi jamaah jangan pulang dulu. Mungkin faktor nggak tahu nomor hadis ini kali Ustaz. Iya, saya berkhususnya dia nggak tahu hadisnya. Nah, kalau kena tahu hadisnya bahaya. Iya, bahaya banget nih masalahnya, haram ya kan. Tadi Ustaz bilang ini mamnu, Bang. Kalau di sini sebutnya mamnu nih, larangan keras, dilarang nih. Iya. Tidak ada ilah tadi, tidak pengecualian. Manaat, melarang. Jadi pada saat jenazah selesai sholat asar kata, jamaah kumpul sholat asar ramai di masjid kata. Iya. Maka sholat jenazah dulu. Iya, benar. Kenapa sholat asar dulu? Afan Ustaz, berarti jangan komat dulu ya, jangan komat sholat asar ya. Iya, logikanya ini kan jenazah udah nggak harus sholat begitu. Iya. Dia udah nggak bisa sholat, makanya disolatin kan? Iya. Iya. Kalau kita masih hidup, bisa bersih itu udah sholatnya. Benar. Sholat jenazahnya sholatin dulu, karena dia mau dikuburi segera disegerakan ya.
Ada ayat yang lain kan, Iya, apabila orang mati betul. segerakan. Segera. Segerakan. Kalau dia bisa sholat sendiri, dia sholat sendiri, dia mandi sendiri, dia gubur sendiri dia. Ya. Ngejar asar. Dahulu kan dia orang yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Cih. Nah, kenapa benar masih mentikin diri sendiri gitu kan? Padahal sholat jenazah berapa menit sih? Cih. Kan tanpa ruku, tanpa sujud, Iya. 4 takbir Takbir selesai. doang ya. Udah selesai udah selesai sholat jenazah, tinggal sholat asar. Apa Asar. susahnya? Iya. Cuman minggirin jenazah doang paling. Jangan di depan Apa imam. repotnya gitu kan? Iya. Apa repot? Kenapa harus melanggar dalil? Dalil. Oke. Jelas. Iya. Terus yang paling sering Ustadz, ini setelah subuh nih Ustadz nih. Setelah subuh mungkin pemikiran saya, mungkin dia tahu tentang fadilah qobliyah subuh, tapi dia kesiangan. Pas masuk masjid, imam udah muazin udah qomat, akhirnya sholat. Subuh selesai, saya ngeliat ke belakang nih sholat lagi nih. Saya tahu dia qobliyah subuh memang, tapi kan di waktu yang Apa-apa. haram ya. Ah, ini gimana Ya nggak Ustadz? apa-apa ya. Nggak masalah. Yang nggak boleh itu antum. Oke. Ah, karena hukum kan buat antum, bukan buat mereka. Iya. Tapi kita kena ini nggak sih Ustadz, kena apa ya sebutnya? Kena pertanyaan nggak sih, kita nggak ngingetin dia Enggak gitu? lah. Itu Kamu- kalau lupa Pak. Oh, Orang melakukan kesalahan cuma dua. lupa dan tidak Dia tahu. nggak tahu, dia lupa. Iya. Kalau nggak tahu dikasih tahu, kalau lupa diingatkan. Nah, cara mengingatkannya kapan? Ya, iya, iya. Ya, cara memberitahunya kapan, waktu apa? Hmm. Orang lagi sholat, ya jangan dikasih tahu, jangan dilarang, biarin Iya, aja, iya. Pak. Biarin aja Nanti dulu. dikasih tahu nanti pada saat udah selesai. Ya, udah aman lah ya gitu, nggak kedengaran orang. Atau cari, kan ada hadis manusia tadi, Iya, iya, apa beritanya. Iya, iya, iya. Oh. Tapi intinya Iya. saya nggak dimintai tanggung jawab ya. Ya enggak lah. Itu bukan termasuk yang amar ma'ruf nahi mungkar, bukan termasuk Ustaz. Enggak lah. Hmm. Yang amar ma'ruf nahi mungkar tuh ngajak orang sholat, ma'ruf Iya, tuh, Iya. yang wajar. Mm-mm. Kalau melarang orang sholat tuh kan melarang orang sholat nih. Iya, nggak boleh juga ya. Dia orang yang mau sholat dilarang gitu kan. Kadang dia nggak tahu, dia salah. Tapi orang namanya dilarang sholat, marah dia. Iya. Beda misalnya kalau dia korupsi ya. Itu nahi mungkar Korupsi, Ustaz, ya, ya. jelas. Oh, Nahi oke, mungkar. oke. Oh, iya, iya. Oke, definisi itu yang saya perlukan. Nah, Ustaz. Terus walahu dan baginya an Uqbah bin Amir. Salah sunnya salah tu saat tiga saat atau 3 waktu. Karena Rasulullah adalah Rasulullah yanhana melarang kami an nusalli untuk kami mensolatkan fihina bagi pada mereka wa nakburo dan agar kami menguburkan fihina pada mereka mautana mayat-mayat kami. Mautana itu ya, mautana itu mauta ya. Nah itu kami mautana. Ya, nanya kamu. Baca nggak di sini? Ayo, kebaca. Baca. Mau Ini mauta itu arti 2. tahu kematian. Orang yang ya hampir mati sudah Oh, sudah mati. mau. Jadi mauta itu arti 2, bisa hampir mati, bisa sudah mati. Nah kalau ini artinya gimana? Lebih pas gimana? Sudah mati kayaknya Ustaz. Orang yang sudah mati, karena orang mati dia hampir mati di kubur gimana ya? Ya, karena ada hadis yang lain yang adanya hampir mati. Oh. Talqin itu mauta, Oh, iya, iya. mauta. Ya la ilaha Talqin. illallah. Talqinnya orang-orang yang hampir mati, bukannya sudah mati. Yang sudah mati.
Yang sudah mati nggak perlu ditalkin berarti. Ah, Oh, karena kalimatnya oke. sama mauta. Tahu juga, iya iya. Ya, kami dilarang sholat, kami dilarang menguburkan mayat-mayat kami. Satu, hina tatlu samsu, ketika matahari terbit, dia bazigatan hatta tartafia, sampai dia meninggi. Matahari mulai terbit, belum sempurna terbitnya, ini sampai benar-benar bulatnya sempurna baru boleh. Ya, kalau bulatnya belum sempurna tidak boleh, masih waktu haram. Yang kedua, wahina yakumu qaim az-zahirah, ketika berdiri tegak, ya panas teriknya, apa bayangannya, apa mataharinya, hatta tazula samsu, sampai matahari condong miring. Jadi bayang begini, pas waktu zuhur ya, kalau antum berdiri tegak, kalau misalnya antum melihat ke atas, matahari pas di atas kepala antum, tegak lurus. Kalau antum nggak bisa ngelihat ke silau, antum lihat bayangan antum saja. Oke. Dan bayangan antum dua kemungkinan besar. Bayangannya tegak lurus ke depan, ke arah selatan biasanya bayangannya. Oke. Tegak lurus, nggak kiri nggak kanan, tegak lurus ya, tegak lurus. Atau bayangannya menyatu dengan dirinya, nggak ada bayangan, Ada gitu. bayangan. Nempel, ya nempel. Maka itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Sampai kapan? Sampai matahari condong ke arah mana? Miring, condong itu miring ke arah barat. Maka kalau sedang ke arah barat, otomatis bayangan ke arah Timur. timur, sebelah kiri. Maka lihatnya bayangannya antum. Kalau bayangan sudah mulai kelihatan ke kiri, sudah masuk sholat tidur. Sudah masuk waktu sholat. Begitu pula boleh menguburkan mayit. Ingat, nguburin ya, bukan bawa ya. Artinya kan waktunya pendek sekali itu. Iya iya iya. Paling sekitar 5 menitan lah, 50 Iya. menit kali. Ya kan dari tempat orang yang mati sampai ke pemakaman setengah jam bisa gitu. Artinya Iya. lewat lah waktu. Iya. Waktu jarang untuk menguburkan masih boleh lah, lewat. Baik. Lalu ketiga, wahina tata dayaku, mulai melemah. Doi itu lemah ya. Atau mulai tenggelam kan lemah, hilang ya. Samsu, matahari, lil ghurub di sebelah barat, tempat terbenam. Jadi pada saat matahari mulai terbenam, dikit sedikit saja bulatan matahari tidak kelihatan, terbenam sedikit saja, itu waktu haram untuk sholat. Apalagi mulai banyak sampai tenggelam habis, baru masuk waktu maghrib. Jelas? Pertanyaan Ustadz, buat Ya. orang awam ya, dulu nih, mungkin masih awam lah saya gitu ya. Itu sebenarnya muazin itu kan pasti tahu ya, pasti tahu nggak sih waktu-waktu haram Nggak ini? tahu. Nggak tahu ya. Kan Maksudnya, nggak antum yang nggak tahu, Iya. emang semua muajid pada ngaji kan belum tentu. maksudnya kalau dia udah azan, misal zuhur deh misalnya ini, udah azan, apakah dia udah condong dulu ya? Apa? Enggak. Jarang ada yang tahu, Pak. Oh, Ini pada wajib itu lihat jam, lihat jadwal sholat abadi, lihat langsung matahari berarti kalau gitu ya. nggak lihat matahari. Saya pernah dakwah di Batam, ketemu dengan jamaah tabligh waktu itu. Oke. Dia tukang muazin kan. Belum asar nih. Betul. Gimana belum asar sih? Nggak ada yang ngajar nih. Belum asar belum ya? Antum repot amat sini aja deh gitu kan. Nih, lihat bayangannya. Nah, ini udah masuk asar. Ini belum ada aja nih, Ustaz. Udah ada aja nih waktu asar nih, udah masuk Iya, waktu iya, asar. iya. Artinya kan nggak semua muazin tahu. Tahu ya. Semua muazin tahu. Kebanyakan saut-sautan, kalau ada yang ada ajat baru ada. Iya benar. nunggu yang ajan sebelah sana dulu kedengeran baru azan gitu. Jarang ada yang lihat waktu. Ini Waktu. udah masuk belum? Iya. Cuman masalahnya Ada. kan seperti ini nih Ustadz, kayak saya kan beda nih sama di Indonesia tuh. Itu kita lihat dulu nih. Tapi mungkin sama ya. Kayak contoh zuhur itu pasti dia
tegak lurus sama di tempatnya, hilang bayangan atau bayangannya masih tegak lurus gitu ya. Betul. Dan memang harus tunggu geser dulu ya. Iya. Waduh, besok-besok saya harus nunggu beberapa menit kalau begitu. Nah, Kalau juhur mah relatif aman lah ya. Karena relatif beda aman cuma sih, sedikit 2 iya. menitan. Yang aman tuh juhur asar tuh aman. Ya yang sama isya tuh aman. iya sih. Yang rawan tuh maghrib sama Maghrib, subuh. subuh, iya. Karena matahari nggak kelihatan. Hmm. Yang terbenam tertutup coba kelihatan Ya, gedung-gedung iya. tinggi. Yang terbitnya juga nggak kelihatan. Nah, Ya. ini bermasalah nih, terakhir kita tanya jawab Ustaz. Bermasalah, misalnya saya naik pesawat nih Ustaz. Karena rentang waktu itu kan 3 jam ya. Apalagi saya kalau pulang itu kan menuju ke timur berarti nih. Ke Indonesia berarti menuju ke timur. Menuju matahari Timur, terbit. ya? Iya, menuju matahari terbit. Dan itu kelihatan gitu. Jadi saya kayak uber-uberan sama matahari. Yang repot itu waktu subuh. Jadi kalau misalnya kita landing jam 5, biasanya saya ngeliatnya nih waktu subuh di Indonesia jam berapa nih gitu. Landing jam 5, kurang lebih turun pesawat sampai ke bandara itu pasti habis waktu subuh tuh. Karena bagasi, cek bagasi segala macem. Nah, waktu turun saya lihat matahari udah terbenam nih. Matahari udah mau mulai terbit nih, subuh nih, kena subuh gitu. Cuman posisi saya lagi mau landing gitu. Jadi mau nggak mau saya harus sholat duduk dulu ya. Yang lain biarin ngantri, saya sholat duduk karena takutnya nggak dapet sholat subuh tadi tuh Ustaz. Karena melihat, jadi waktu subuh di atas, masih di atas langit tuh, pas mau turun wah ini kayaknya udah sedikit lagi waktu subuh. Pas kita turun, nah itu udah mulai mau terbit tuh, saya buru-buru sholat subuh gitu tuh Ustaz. Bener begitu ya Ustaz ya? Iya. Jadi saya bisa mungkin antum sholat ini pada saat itu dapat waktu. Oke. Pada saat dapat waktu sholat, maka sholat. Walaupun nanti pada saat antum landing atau tiba di tempat tujuan, Masih ada waktu? ya masih ada waktu, gitu kan? Nggak perlu kerjakan lagi sholatnya yang sudah dikerjakan. Iya. Karena apa? Kaidah fikihnya begitu. Asal perintah itu dikerjakan sekali. Asal perintah itu hukum sekali. Kalau sudah dikerjakan sudah cukup. Tunggu perintah berikutnya. Baik. Gitu. Nah, alhamdulillah. Baik Ustadz, ini kayak udah banyak nih catatannya nih, alhamdulillah. Waktu tersebut. Kita lanjut di minggu depan ya Ustadz ya. Kita tutup kajian kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Iwafil fila azakumullah wa iyyakum. Kita banyak catatannya, ini penting nih karena nih waktu-waktu sholat kita harus lihat matahari dan bulan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah ya, sebagai juga penentu masuk atau keluarnya waktu sholat. Nah, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita, semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang akan kita kerjakan dan yang telah kita kerjakan menjadi ladang amal taman buat kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum, sebenarnya datangnya dari Allah, dan semua yang salah mau dibuka pintu maaf sebesar-besarnya, dan dengan kemahamurahannya kita diberikan pahala yang berlipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Dengan kafaratul majelis, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam. Izinlah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.